Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Amin Wondin 1800 2096. Di sini saya akan mereview jurnal tentang rancangan layar sebagai alat bantu pendewasa interaksi manusia dengan komputer. Perkembangan teknologi informasi semakin pesat dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, bahkan sampai ke daerah-daerah yang terpencil atau daerah-daerah yang pelosok. Seiring dengan perkembangan tersebut, berkembang pula teknologi komputer baik dari hardware perangkat keras maupun software dari perangkat lunak. Perkembangan teknologi komputer diikuti dengan pengembangan interface atau antarmuka oleh para praktisi atau pengembang, baik perangkat keras maupun lunak. Antarmuka perangkat keras biasanya berupa peralatan, pasukan, dan keluaran input atau output. Tantangan antarmuka perangkat lunak meliputi ragam dialog sebuah program aplikasi komputer. Program aplikasi merupakan alat interaksi manusia dengan komputer sehingga manusia dapat berkomunikasi dengan komputer. Para pengembang terus memperbaiki peralatan interaksi atau mendewasakan, atau bisa disebut juga dengan meremajakan, agar pengguna semakin merasa nyaman dalam menggunakan komputer. Oleh sebab itu, penulis jurnal ini mengambil tema rancangan layar sebagai alat bantu pendewasa interaksi manusia dan komputer. Tujuan penulis ini adalah untuk memberikan gambaran tentang rancangan layar yang baik maupun terstruktur, terutama untuk mengingat baik para perancang program aplikasi komputer. Penelitian ini untuk mengabarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau kejadian yang lampau. Peneliti ini mengabarkan suatu kondisi apa adanya. Para pengembang aplikasi antarmuka atau interface banyak yang kurang memperhatikan langkah-langkah dalam merancang layar sesuai langkah-langkah yang dapat mendewasakan tampilan, terutama perancang pemula atau yang baru sedikit memiliki pengalaman dalam merancang layar. Rancangan layar yang kurang memenuhi kebutuhan dan kurang menarik bagi penggunanya akan menyebabkan penurunan peminat. Oleh karena itu, para pengembang aplikasi antarmuka sebaiknya memperhatikan hal-hal yang dilakukan dalam merancang layar sesuai referensi dan pengalaman agar rancangan semakin mendukung pendewasaan alat interaksi manusia dan komputer. Setelah mendapat gambaran tentang fenomena-fenomena yang ada dan peninjauan terhadap perancangan layar agar dapat dijadikan sebagai alat bantu pendewasa IMK atau interaksi manusia dan komputer pada zaman saat ini, maka penulis memberikan simpulan sebagai berikut. Rancangan antarmuka yang direkomendasikan ini sebagian bisa memenuhi kebutuhan pengguna. Rancangan antarmuka dapat berhasil bila pengembangan selanjutnya memungkinkan adanya accessibility, identity, navigation, dan kontak. Rancangan layar yang baik adalah rancangan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat dijadikan referensi ke depan untuk dijadikan sebagai alat bantu pengembang atau pendewasa IMK. Dokumentasi sangat diperlukan untuk setiap kegiatan dalam merancang layar untuk penggunaan di masa yang akan datang. Penggunaan alat bantu, referensi, dan langkah-langkah yang benar sesuaikan dengan prinsip pendewasaan IMK dapat menghasilkan rancangan yang bisa memberikan kepuasan kepada pengguna. Jadi itulah hasil review saya terhadap jurnal rancangan layar sebagai alat bantu pendewasa interaksi komputer. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf bila salah kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Rahman. Saya dari kelas 4 A4. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Aplikasi Pembelajaran Berbasis Mobile untuk tema Tuna Aksara. Penulis Muhammad Irwan Paji Nasution dan Setiana Dwi Andriana. Diterbitkan tahun Maret 2016. Jumlah volumenya 8. Baik,
Pertama saya akan bahas tentang latar belakang penelitian dari jurnal ini. Berdasarkan data pusat dan statistika Kemendikbud tahun 2015, angka buta aksara di Indonesia mencapai 5.984.075 orang yang tersebar di 6 provinsi. Berdasarkan sebuah penelitian, orang-orang yang menyandang buta aksara lebih tertinggal dan lebih terbelakang daripada orang-orang yang pandai dan bisa membaca. Terkait dengan meningkatnya jumlah penggunaan perangkat bergerak atau mobile device di Indonesia, media pembelajaran berbasis mobile dijadikan pembelajaran alternatif untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan metode pembelajaran yang menggunakan fasilitas multimedia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu memfasilitasi upaya penanggulangan peningkatan orang-orang yang memiliki keterbelakangan dalam tunaksara atau bisa dikatakan buta huruf dengan menggunakan media pembelajaran berbasis mobile. Kita akan bahas teori utama dari jurnal tersebut. Penulis menggunakan teori utama yaitu 8 aturan emas atau 8 golden rules yang dicetuskan oleh Schneiderman tahun 2010. 8 aturan emas atau 8 golden rules adalah beberapa aturan mendasar untuk membuat sebuah antarmuka yang baik bagi pengguna. Di antaranya, yang pertama, mempertahankan konsistensi. Yang kedua, memenuhi kegunaan yang umum. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang informatif. Yang keempat, merancang dialog penutup. Yang kelima, memberikan penanganan kesalahan yang sederhana. Yang keenam, memberikan kemudahan untuk kembali ke tindakan sebelumnya. Yang ketujuh, mendukung pusat kendali internal. Dan yang terakhir adalah mengurangi beban ingatan jangka pendek. Dalam review ini saya menggunakan metode penelitian menggunakan survei research, di mana peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, tes, wawancara terstruktur dan sebagainya. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut menggunakan metode research, survei research. Baik, hasil penelitian ini, peneliti berhasil membuat sebuah antarmuka suatu aplikasi pembelajaran untuk para tuna aksara dengan menggunakan 8 aturan emas Schneiderman and Pleasant yang mudah dipahami oleh para tuna aksara. Dengan perbedaan pengguna tuna aksara yang sebelumnya pernah bersekolah namun putus di tengah jalan lebih cepat memahami pengguna aplikasi ini dibandingkan dengan pengguna tunaksara yang tidak pernah sama sekali mengenyam pendidikan. Sekarang kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut. Yang pertama, kelebihan. Rancangan desain antarmuka aplikasi pembelajaran untuk para tunaksara ini memiliki sebuah UI dan UX tersendiri bagi para pengguna tunaksara dengan meminimalisir icon yang dimana jika terlalu banyak icon akan menimbulkan kecemasan pengguna dalam berinteraksi dengan antarmuka tersebut, serta pemberian suara panduan dalam mengarahkan pengguna untuk memilih layout yang pengguna inginkan, memberikan efek umpan balik yang informatif sesuai dengan aturan ketiga dalam 8 golden rules. Selanjutnya, kelemahan dari jurnal tersebut. Menurut saya, kelemahan dalam jurnal tersebut masih terdapat ketidaksesuaian layout dari antarmuka aplikasi pembelajaran untuk para tuna aksara ini. Contohnya, terdapat pada rancangan desain antarmuka belajar menulis di mana web submenu dan menulis huruf menggunakan icon dengan gambar perahu tidak sesuai affordance atau pemilihan komponen yang tidak tepat dengan fungsinya. Bukan hanya satu submenu, tetapi juga ada menu menulis angka, mengenal angka, mengenal huruf, dan mengeja. Baik, sekian dari review kami.
Kalau ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Saya Arindra Rahman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan Setiabudi, NIM 181080200154. Di sini saya akan melanjutkan review jurnal yang kedua yang berjudul Aplikasi Pembelajaran Berbasis Mobile untuk Tuna Aksara. Penulis dari jurnal tersebut yaitu Muhammad Irwan Fadli Nasution serta Septiana Dewi Andriana. Dipublikasikan di Jurnal Mestik www.researchgate.net tahun Maret 2016. Volume dan halaman volume 8 nomor 1. Latar belakang penelitian. Berdasarkan data Pusat dan Statistika Kemendikbud tahun 2015, angka buta aksara di Indonesia mencapai 5.984.075 orang yang tersebar di 6 provinsi. Berdasarkan sebuah penelitian, orang-orang yang menyandang buta aksara lebih tertinggal dan lebih terbelakang daripada orang-orang yang pandai dan bisa membaca. Terkait dengan meningkatnya jumlah pengguna perangkat bergerak (mobile device) di Indonesia, media pembelajaran berbasis mobile dijadikan sebagai alternatif untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam metode pembelajaran yang menggunakan fasilitas multimedia. Tujuan penelitian. Penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk membantu memfasilitasi upaya penanggulangan peningkatan orang-orang yang memiliki keterbelakangan dalam tuna aksara, dalam kata lain buta huruf, dengan menggunakan media pembelajaran berbasis mobile. Teori utama yang digunakan. Penulis menggunakan teori utama yaitu 8 aturan emas X Golden Rules yang dicetuskan oleh Schneiderman tahun 2010. 8 aturan emas X Golden Rules adalah beberapa aturan pendasar untuk membuat sebuah antarmuka yang baik bagi pengguna. Di antaranya, 1. Mempertahankan konsistensi, 2. Memenuhi kegunaan yang umum, 3. Memberikan umpan balik yang informatif, 4. Merancang dialog penutup, 5. Memberikan penanganan kesalahan yang sederhana, 6. Memberikan kemudahan untuk kembali ke tindakan sebelumnya, 6. Mendukung pusat kendali internal, 8. Mengurangi beban ingatan jangka pendek. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan survei research, di mana penelitian melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengandalkan kuesioner, tes, wawancara terstruktur, dan sebagainya. Tujuan dari survei ini adalah untuk melihat interface seperti apa yang dibutuhkan atau mudah dipahami nelayan tuna aksara. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah nelayan tuna aksara yang berasal dari Desa Ramunia 1, Kecamatan Pantai Lambu, Kabupaten Deli Serdang, dengan mengelompokkan dari latar belakang pendidikan pernah bersekolah dan tidak pernah bersekolah, dengan kategori umur di bawah 15 tahun, antara 15 sampai 54 tahun, dan di atas 54 tahun. Hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti berhasil membuat sebuah antarmuka suatu aplikasi pembelajaran untuk para tuna aksara dengan menggunakan 8 aturan emas Schneiderman dan Pleasant yang mudah dipahami oleh para tuna aksara. Dengan perbedaan penggunaan tuna aksara yang sebelumnya pernah bersekolah namun putus di tengah jalan lebih cepat memahami penggunaan aplikasi ini dibandingkan dengan pengguna tuna aksara yang tidak pernah sama sekali mengenyam pendidikan. Kelebihannya.
Kelebihan rancangan desain antarmuka aplikasi pembelajaran untuk para tunaksara ini memiliki sebuah UI dan UX tersendiri bagi para pengguna tunaksara. Dengan meminimalisir ikon yang dimana jika terlalu banyak ikon akan menimbulkan kecemasan pengguna dalam berinteraksi dengan antarmuka tersebut, serta memberikan suara panduan dalam mengarahkan pengguna untuk memilih layout yang pengguna inginkan, memberikan efek umpan balik yang informatif sesuai dengan aturan yang ketiga dalam Eigen Golden Rules, Schneiderman dan Pleasant. Kelemahan: masih terdapat ketidaksesuaian layout dari antarmuka aplikasi pembelajaran untuk para tunaksara ini. Contohnya terdapat pada rancangan desain antarmuka belajar menulis di mana sub menu dari menulis huruf menggunakan ikon dengan gambar perahu. Ini tidak sesuai affordance atau pemilihan komponen yang tidak tepat dengan fungsinya. Bukan hanya satu sub menu tersebut, tetapi juga sub menu menulis angka, mengenal huruf, dan mengeja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.